Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Umi Nur Hidayah, NIM 193141127 PGMI 3D IAIN Surakarta. Materi metodologi studi Islam, bab mendamaikan logika normativitas dan historisitas dalam studi agama. Subtema yang pertama yaitu problem psikologis umat Islam dalam memahami agama. Masyarakat majemuk atau plural society adalah dinamika alamiah yang tidak bisa dipungkiri, yang menyebabkan polarisasi dan diferensiasi umat dalam memahami persoalan keagamaan. Nah, problem psikologis umat Islam dalam memahami agama di sini adalah terjadinya benturan pemikiran dengan thoughts yang berbeda. Dampak negatifnya, pembacaan dengan thoughts yang berseberangan ini itu mengganggu realitas dan kenyamanan masyarakat. Jadi, truth claim dua logika ini tidak akan pernah berdamai jika tidak ada formula untuk menyatukan dua logika ini. Kemudian subtema yang kedua yaitu nalar normativitas. Logika normativitas ini dinamakan juga logika formalisasi Islam yang fokus pada teks. Artinya titik tekan logika berpikir normativitas adalah meletakkan standarisasi Islam dalam benturan syariat yang telah rigid. Nalar ekstremisme normatif ini akan menghantarkan Islam itu sebagai sebuah kajian saja dan tidak mampu menghantarkan Islam sebagai problem solving di tengah problematika kehidupan yang dimensional, progresif, dan fluktuatif. Adapun ciri-ciri logika berpikir ekstremis dari normatif ini yaitu yang pertama menjadikan teks itu sebagai sumber hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, menjadikan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang ketiga, teks tidak bisa diubah, hanya realitas yang bisa diubah menjadi teks. Yang keempat yaitu bergerak pada ranah halal haram, kemudian baik buruk dan surga neraka. Adapun kelemahan dari nalar normativitas ini yaitu anti realitas, artinya cocok atau tidak cocok dengan nas. Yang kedua yaitu sangat berhati-hati dalam tergelincirnya mereka kepada logika-logika historis, hingga pada tataran ekstrim mereka itu tidak akan menerima logika konstekstual. Yang ketiga yaitu tidak bisa menolak adanya pluralitas dari bahasa. Kemudian subtema yang ketiga yaitu nalar historisitas. Menurut logika ini, agama itu tidak hanya diartikulasikan dalam hubungan antara sang hamba dengan Tuhan saja, namun agama itu meliputi dimensi sosiologi, antropologi, psikologi, dan ekonomi. Dengan multidimensional approach, diharapkan agama itu bisa memainkan perannya di ranah realitas. Adapun ciri-ciri dari logika historisitas ini yaitu melihat fakta sebagai hard code dengan problem-based thinking. Yang kedua yaitu mengakui bahwa kitab suci memiliki nuansa interpretasi debatable, bisa reform dan arguable serta applicable. Yang kedua yaitu meyakini bahwa proses menjawab problematika realitas ini itu berlangsung terus-menerus dan berbagai perspektif. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama menjadikan fakta sebagai standar dari standar dan objek diskursus. Yang kedua yaitu ekstremisme nalar empirik historik dengan pemikiran yang memaksa itu
untuk mengkaji fakta dengan sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga yaitu ada hal yang perlu diperhatikan oleh kaum historisitas ekstrim, yaitu pendekatan empiris melewati batas kewenangannya. Yang keempat yaitu pendekatan yang multidisiplin pada akhirnya menghantarkan kepada satu keraguan-keraguan menuju keraguan-keraguan lain. Kemudian subtema yang keempat yaitu upaya mendamaikan nalar normativitas dan historisitas. Upaya yang perlu dilakukan diantaranya mengartikulasikan teks tanpa melihat realitas. Yang kedua, upaya dialogis antara normativitas dan historisitas menghasilkan satu kekuatan yang valid untuk mendialogkan antara teks dan realitas. Yang ketiga, antara normativitas dan historisitas itu merupakan upaya integralistik tanpa penomoran. Yang keempat yaitu adanya batasan-batasan yang jelas di mana logika berpikir normativitas ditempatkan dan di mana logika berpikir historis itu ditempatkan. Kemudian subtema yang terakhir yaitu logika integralistik dalam harapan. Dua model dari pendekatan agama tadi yaitu nalar normativitas dan nalar historisitas sangat relevan, bahkan sangat dibutuhkan di era masyarakat maju seperti ini. Baik pendekatan normatif maupun pendekatan empiris historis itu berperan cukup penting dalam perkembangan keilmuan keagamaan ke depan sebagai sebuah diskursus. Dan pada akhirnya idealnya di dalam diri para ilmuwan telah terjadi internalisasi antara logika normativitas dan historisitas ini. Itu tadi kelima subtema yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.